berikutnya, pasal berikutnya tentang nafkah terkait dengan hak nasab, nafkah, wali nikah dan waris, itu terkait dengan keturunan. Kewajiban orang tua yang cukup adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Juga memberi nafkah kepada cabang apa ya? Selain anak apa ya? Dekat. Ya, cabang-cabangnya yang lemah, yang lemah dari sisi ekonomi, miskin dari pekerjaan, dikarenakan terlalu kecil dan lumpuh misalkan. Pokoknya dari anak itu banyak macamnya. Ada anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak asuh, dan seterusnya. Kewajiban nafkah itu melekat di dalam statusnya. Terus yang lain, kewajiban nafkah juga diberikan, dan ini sifatnya ain, wajib ain pada seorang suami ya, bagi istri ya, dan memberinya mas kawin pada awal pernikahan. Hukum mahar menjadi wajib, tapi bukan rukun nikah. Dia bedakan ya antara wajib dan rukun. Ada wajib, ada rukun, ada syarat. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan, rukun yang harus dilakukan dalam melakukan sesuatu, wajib sesuatu yang dituntut untuk dilakukan. Itu beda antara ketiganya. Kita lanjut, saya percepat. Bab berikutnya ini lebih kepada fikih hati, fikih qalbi atau thariqah. Jadi kitab Salamut Taufik ini ada pembahasan tentang fikihnya, juga ada pembahasan tentang thariqah ya. Yaitu bab iman dan ikhlas itu disandingkan pada bab nafkah setelahnya. Faslun minal wajibatil qalbiyah al-imanu billah. Kewajiban dari, ada kewajiban-kewajiban itu, ada kewajiban fisik, ada kewajiban hati. Kewajiban hati itu iman kepada Allah wa bima jaa anillah, dan apapun yang datang dari Allah, wal iman bi Rasulillah, dan iman kepada Rasulullah, wa bima jaa an Rasulillah, dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Wa tasdiq wal yakin, wal ikhlas, mentasdik, meyakini, dan ikhlas. Apa itu? Wa wal amalu lillah wahda. Ikhlas itu adalah pekerjaan sesuatu yang tidak ada apapun kecuali hanya karena Allah saja. Wa nadamu 'alal ma'asi, dan timbulnya penyesalan terhadap setiap kemaksiatan yang dilakukan. Wa tawakkulu 'ala Allah, dan pasrah penuh pada Allah. Wal muraqabatu lillah, muraqabah pada Allah. Ada taqarrub ila Allah, ada muraqabah ila Allah. War ridha 'anillah, ridha kepada Allah. Wa husnudzan billah, ini perhatikan. Dan ini menjadi pancahasana yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khalqillah, dan juga kepada makhluknya. Ta'zimu syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar Allah? Banyak sekali. Pokoknya giar dengan sesuatu yang mengarahkan kita dalam syiar-syiar Allah. Apapun itu, pengajian, azan, bersih-bersih, menunjukkan akhlak yang baik ini terutama. Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. As-sabru ala adai ma aujaballah, dan sabar dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah tetapkan. As-sabru 'ala amma harramallah, dan sabar
dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wa ala ma Allah, dan terhadap apa-apa yang menimpamu dari musibah-musibah. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan secara umum. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar atas musibah. Sabar atas Istiqatu bi rizqatiha nafs wa adamur ridha. Butuh syaitan. Saya percepat. Wa qala Sayyidina Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, Sayyid Abdullah Al-Haddad, Sahibul Ratib, pengarang Ratibul Haddad dan Wiridul Latif, beliau berkata dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, ma ma'nahu wa hadhi awsafun yajibu an yatahallallah wa mahabbah kalami wa mahabbatu kalami wa rasul. Ini maknanya setiap yang saya sebutkan dari kelakuan-kelakuan baik, dari ikhlas, iman, tasdik, seterusnya yang barusan, itu menunjukkan bahwa tingkat keimanan, tajalli keimanan kita, ya, dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi iman itu seperti bawang merah, lapisan demi lapisan kulitnya itu kita kuliti masih ada lagi, kita kuliti masih ada terus. Iman itu berlapis-lapis. Makanya inilah rahasia Allah memerintahkan di Al-Quran dengan panggilan predikat, tapi diperintahkan untuk predikat itu. Apa maksud saya? Biasanya kan begini, wahai para pekerja, bekerjalah. Wahai para penjahit, menjahitlah. Wahai para petani, bertanilah. Ya memang pekerjaannya kan sudah naluri. Ini ada pekerjaan. Jadi begini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Paham ya maksudnya? Paham enggak maksudnya? Jadi orang yang bekerja itu ada yang pekerja giat, ada yang bekerja tanggung-tanggung setengah-setengah, ada yang bekerja malas-malasan. Orang yang beriman, ada yang imannya tebal, ada imannya sedang-sedang saja, ada yang imannya pes-tepes. Itu kira-kira pemaknaan sederhananya. Jadi seorang yang beriman itu dituntut semakin mengasah keimanannya, semakin khusyuk dan tawadu dalam ibadah sholatnya, takut dan khawatir murni karena Allah, karena itu ibarat sayap. Al-khawf wal-raja, al-raja wal-khawf. Khawf itu satu sayap, raja satu sayap, syukur satu sayap, sabar satu sayap. Semakin panjang, semakin lebar, semakin luas syukur kita, juga semakin luas kesabaran kita. Itu keseimbangan. Itu dibahas panjang lebar dalam kitab Nasaihud Diniyah. Entah kita bisa ditakdir bisa ngaji kitab itu apa enggak, itu bahasanya luar biasa. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratib. Dan itu butuh konsistensi. Apa konsistensi bahasa Arab? Istiqomah. Jadi konsistensi terhadap ibadah yang menjadi kewajiban kita, yang dihidayahkan kepada kita, itu menjadi pertanda keimanan kita dari waktu ke waktu bertambah, ya. Dan beliau Sayyid Abdullah bin Alwi mengajak, menuntun kita untuk bersikap zuhud. Sekali lagi, zuhud itu bukan anti dunia, bukan anti dunia. Zuhud itu menempatkan dunia di belakang. Jadi dia nggak ngejar dunia, dia ngejar yang menciptakan dunia. Akhirnya oleh Allah diperintah dunia untuk ngejar dia. Sudah pernah kita bahas, Allah memanggil dunia, wahai dunia, kamu datang padaku. Aku perintahkan kepadamu
Barang siapa ngejar aku, ngejar Allah, kamu kejar dia. Tapi barang siapa ngejar kamu, kamu permainkan orang itu. Ini perintah Allah pada dunia. Makanya kalau kita mau mendapatkan dunia dengan mudah saja, sebenarnya gampang. Dekati yang menciptakan dunia. Lanjut, sikap atau sifat yang tidak boleh dilakukan. Faslun wa minal ma'asil qalbi, diperhatikan, termasuk dari maksiat hati. Ar-riya, perhatikan, ar-riya bi a'malil bir. Riya, pamer dengan amal-amal kebaikan. Wa wal amalu li ajlin nas. Apa itu kata kuncinya? Amal hanya karena ingin dilihat manusia, dinilai manusia. Yang seandainya manusia itu tidak melihat orang itu, dia tidak akan melakukan. Wa yuhbitu thawabaha, sehingga amalannya tidak ada pahalanya, kosong melompong. Kal ujubi bi ta'at, bi ta'atillah, seperti ujub dalam rangka ketaatan kepada Allah. Itu juga penyakit hati, maksiat hati. Ada rasa bangga diri ketika kita taat kepada Allah. Bedakan dengan pede, apa namanya? Pede, percaya diri. Ujub itu berbangga-bangga dengan amal soleh kita. Wa syuhudul ibadah sadiratan an nafsi ghaiban 'anil minnah. Tidak bagus sama sekali. Jadi ujub itu adiknya takabur. Wasyakku billah, berikutnya ragu-ragu dengan Allah, ragu-ragu dengan takdir Allah, ragu-ragu dengan keadilan Allah, ragu-ragu dengan rahmat Allah. Ini bahaya sekali, sangat bahaya. Makanya saya sampaikan, bagi orang yang nazar sebaiknya tidak berdoa. Kenapa? Kalau berdoa itu kita masih antara iya dan tidak, antara pengkabulan doa. Hati kita kan pasti apakah doa kita itu dikabulkan atau tidak. Kita ragu, maksudnya ragu yang positif sebenarnya. Saya itu ragu doa saya dikabul apa tidak. Padahal orang yang mau meninggal itu pertarungan husnul khotimah dan su'ul khotimah itu dan antara malaikat dengan setan itu berpacu, berusaha agar kalau malaikat itu berusaha dan orang-orang yang soleh, ruh-ruh orang yang soleh itu pada datang ya. Dan perhatikan, kalau kita ditakdir bisa mentalkin orang yang nazar, perhatikan nyebutnya itu lafaz Allah, Allah, Allah ya, sambil artinya ditalkin syahadat. Kenapa? Kalau disuruh baca syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, panjang, sudah berat bagi lisan orang yang sedang mengalami nazar. Wal amnu mim makrillah, ini perhatikan, termasuk juga maksiat hati, merasa aman dari makar Allah. Allah itu bermakar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa itu makar? Tahu makar? Konspirasi. Seperti Zionis Yahudi ini, mereka berkonspirasi dari awal bagaimana caranya Islam itu diberangus dari Timur Tengah. Dimulai dari Masjidil Aqsa. Itu mulai dari pertama kali ketika Zionis itu menancapkan kukunya di tahun 1917. Ketika Turki Utsmani kehilangan kendali atas negeri Palestina. Tidak lama kemudian tahun 48 diproklamasikanlah negara Israel. Itu sampai dengan sekarang mereka berusaha untuk bermakar. Negerinya kecil tapi sangat menguasai. Sebumi ini nyaris tidak ada negeri satupun yang tidak dikuasai secara politik, militer dan ekonominya oleh sistemnya mereka. Sistemnya Yahudi, termasuk Indonesia. Sekian persennya ada pengaruhnya mereka. Produk-produk ekonominya kan banyak sekali yang kita boikot.
baru nyadar kita sekian lama kita mengkonsumsi produknya mereka. Itu mereka bermakar. Tapi ingat, makar yang paling tinggi itu adalah makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lengah dari makarnya Allah. Sekelas Barsiso, saya pernah cerita ini. Barsiso itu orang yang soleh pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia merasa pede dengan amal baiknya, tidak merasa aman dari makar Allah. Pada akhirnya dia su'ul khatimah. Jadi kita tidak boleh merasa tenang. Siapa yang bisa membalikkan hati kita? Allah. Ya kalau dibalikkan menjadi lebih baik, kalau dibalik sebaliknya dibanting kita. Nauzubillah min. Makanya jangan pernah putus ihdinas siratal mustaqim. Satu-satunya perintah yang tidak boleh ada dispensasi untuk meninggalkan itu salat. Membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari semalam, dalam 17 rakaat kita, salat 5 waktu kita. Itu ya, masuk maksiat hati, merasa aman dari makar Allah. Terus wal qunutu min rahmatillah, sebaliknya juga putus asa dari rahmat Allah juga maksiat hati. Merasa putus asa dari rahmat Allah. Wa takabburu ala ibadillah, sombong terhadap hamba Allah. Itu sombong hanya pantas dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia adalah orang yang paling jauh dari sikap sombong. Manusia yang paling bisa rendah hati. Siapakah beliau? Rasulullah SAW. Secara sempurna beliau itu menunjukkan kerendah hatiannya. Ketika ditanya, "Man anta?" Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Isa alaihissalam menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Termasuk Nabi Isa, Ruhullah. Nabi Musa, Kalimullah, orang yang bisa berbicara kepada Allah. Nabi Ibrahim, Khalilullah. Khalil itu adiknya Habib, kekasih. Kakaknya Sohib. Sohib itu saudara, teman. Jadi Khalil itu setengahnya kekasih lah gampangan. Kalau bahasa Indonesianya ya kekasih. Tapi nyampe kepada Sayyidina Muhammad SAW, apa jawab beliau? Padahal beliau pangkatnya Habibullah. Apa jawabnya? Abdullah, aku ini hamba Allah yang yatim, dilahirkan dalam kondisi yatim, dan seterusnya, menunjukkan kerendahan hatian beliau yang sempurna. Waradul haq, takabbur itu menolak kebenaran yang mutlak. Al-haq itu lillah, kebenaran yang mutlak itu milik Allah. Kebenaran dalam bahasa Arab itu al-haq, itu pasti milik Allah, pasti benar. Tapi kebenaran nisbi itu bisa dimiliki oleh setiap manusia. Nama bahasa Arabnya as-shawab. Maka ketika menjawab tentang sebuah kebenaran, saya yakin ini kebenaran, tapi bisa jadi orang lain berpendapat yang beda dengan saya, tapi dia juga benar. Sebagaimana kita masyhur bab tentang tawakal kepada Allah, beda pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Itu masyhur, dua-duanya benar, shawab juga. Makanya dalam kajian kita pasti di belakangnya itu ada kata kunci yang mereka terus tulis, wallahu a'lam bishawab. Wastihqarun nas, merendahkan manusia, wa ru'yatuhu annahu khairum min katsirin min khalqillah, dan pendapat dia, perasaan dia, penilaian dia atas dirinya itu lebih baik dari lebih manusia. Ini yang terjadi pada Bani Israil. Memang Bani Israil dikasih kelebihan banyak, termasuk kecerdasannya, termasuk karunia yang Allah berikan dari nabi-nabi yang paling banyak ditujukan kepada mereka. Tapi bukan lantas seperti itu mereka itu lepas dari hukuman Allah. Justru karena ibarat pohon semakin tinggi semakin kencang anginnya. Yang kalau nggak kuat akarnya, batangnya dia bisa roboh. Wal hasad, dan hasud, dengki, wa karahiyatun ni'mah lil muslim, membenci kenikmatan yang dikaruniakan pada orang muslim lainnya. Itu hasud. La hasada fi itsnain, sabda Rasulullah SAW. Haram hukumnya hasad kecuali dalam 2 perkara saja, yang menurut ulama ini adalah hasud yang baik. Ghibtah,
Ghibtah itu hasad yang baik. Apa? Satu, orang yang punya ilmu dia menyebarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang punya harta dan dia berderma, bersedekah dengan harta. Itu boleh kita hasad. Bukan dalam rangka menghilangkan hartanya, tapi dalam rangka meniru cara dia itu berbuat kebaikan. Bisa dipahami? Bisa. Wa su'udzan billah, maksiat hati itu su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah. Wa ibadillah, juga kepada hamba-hambanya. Wa takdzibu bil qadar, mendustai takdir. Wal farah bil maksiat, senang dengan maksiat, lebur dengan maksiat, berbahagia, bersenang-senang dengan maksiat. Itu juga maksiat hati. Wal bukhlu bima ujaballah, dan bakhil dengan apa-apa yang diwajibkan kepada Allah. Wa syuhu wal hirsu wa istihan ma'adallah ta'ala wa tasghir ma'adallah min ta'ah, menyepelekan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dari ketaatan atau bahkan kemaksiatan. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah kita ikut agungkan, sesuatu yang diremehkan oleh Allah kita ikut remehkan. Allah. Berikutnya insyaallah kita kaji tentang maksiat badan. Ini yang barusan kita bahas ini maksiat Hati. Setelah maksiat hati itu ada maksiat badan. Ya, maksiatul jawarih. Maksiatnya perut, maksiatnya mata, maksiatnya dan seterusnya. Allah.